Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas mengenai penyusunan silabus. Nah, jadi silabus itu apa? Nah, jadi ini merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan kita sebagai tenaga pendidik. Jadi silabus itu adalah rancangan pembelajaran pada suatu kelompok mapel atau tema tertentu. Nah, pada silabus itu mencakup beberapa komponen, diantaranya ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian ada materi pokok atau materi pembelajaran, selanjutnya yang keempat ada kegiatan pembelajaran, yang kelima indikator pencapaian kompetensi, yang keenam adalah penilaian, yang ketujuh alokasi waktu, dan yang kedelapan adalah sumber belajar. Jadi 8 komponen ini harus ada pada silabus, harus kita sertakan pada silabus. Nah, kemudian untuk prinsip pengembangan silabus ada 8. Yang pertama adalah ilmiah. Jadi materi dan kegiatan pembelajaran pada silabus itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Jadi materinya kemudian kegiatannya kita sesuaikan dengan keilmuan yang ada. Nah, kemudian yang kedua adalah relevan. Nah, yang dimaksudkan adalah cakupan, kemudian kedalaman, tingkat kesukaran, urutan penyajian. Ini cakupan dari materi, kemudian cakupan dari indikator, kemudian kedalaman materi, tingkat kesukaran materi yang disajikan, kemudian urutan penyajian materinya, urutan kegiatannya, itu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik ya. Dalam hal ini adalah perkembangan emosional, kemudian fisik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sistematis. Jadi komponen-komponen pada silabus itu harus saling berhubungan. Jadi misalnya antara kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar, kemudian indikator, materi dan seterusnya itu harus saling berhubungan, saling mendukung satu sama lain. Kemudian konsisten, di sini adalah adanya konsistensi atau keajikan antara setiap komponen. Nah, kemudian yang kelima adalah memadai. Jadi komponen silabus, komponen-komponen yang ada pada silabus itu cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Misalnya mulai dari indikator, kemudian materi pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, sistem penilaian, sumber belajar itu mampu untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar yang diharapkan. Kemudian yang keenam adalah aktual dan kontekstual. Di sini cakupan komponen silabus itu sesuai dengan perkembangan peserta didik, baik secara fisik, kemudian emosional, psikis dan sebagainya. Yang ketujuh adalah fleksibel. Jadi komponen-komponen silabus itu harus dapat mengakomodasi tingkat keragaman peserta didik, kemudian dinamika atau perubahan-perubahan yang terjadi yang ada di masyarakat, kemudian tuntutan masyarakat. Jadi kita sesuaikan, misalnya pada saat ini diharapkan peserta didik itu mampu menjadi pada era revolusi industri 4.0 ini ya, apalagi sekarang sudah ada era 5.0 nanti, diharapkan itu peserta didik itu mampu menjadi individu-individu yang mandiri, yang mampu bertahan pada berbagai tuntutan zaman. Nah, jadi harus dibekali dengan misalnya kemampuan berpikir kritis, kemudian kemampuan berpikir tingkat tinggi, kreativitas diantaranya dan sebagainya. Yang kedelapan adalah menyeluruh, jadi mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Jadi yang disajikan pada silabus itu harus dapat mencakup ranah kompetensi baik afektif, kognitif maupun psikomotorik dari peserta didik. Nah, kemudian untuk komponen-komponen pengembangan silabus apa saja sih yang harus kita harus kita tuliskan pada silabus kita. Nah, yang pertama adalah identitas. Ini mencakup identitas sekolah, misalnya mulai dari sekolah, kemudian kelas berapa sih silabus tersebut akan digunakan pada kelas berapa, kemudian materi pelajaran, semester dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi inti. Nah, ini kita bisa ambil dari yang sudah ada, yang sudah dilakukan
kemudian kompetensi dasar juga sudah ada. Kemudian materi pokok, ada kegiatan belajar, indikator, kemudian yang ketujuh ada penilaian, yaitu teknik, jenis, bentuk, dan instrumennya seperti apa, kemudian alokasi waktu, kemudian sumber, bahan atau alat untuk proses pembelajaran tersebut. Nah, untuk langkah-langkah pengembangan silabusnya seperti apa sih? Yang pertama, ada 7 langkah nanti ya. Yang pertama kita harus mengkaji dulu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Nah, ini disesuaikan saja untuk yang langkah pertama, yaitu untuk kompetensi dan inti dan kompetensi dasar kita ambil dari yang sudah ada. Kalau misalnya belum ada, berarti kita kembangkan. Yang kedua adalah mengidentifikasi materi atau pokok pembelajaran. Nah, nantinya untuk materi pokok atau pembelajaran ini kita sesuaikan dengan KD. Nah, misalnya untuk KD ini sesuai dengan materi tata surya. Kemudian kita sesuaikan saja dengan itu, misalnya pada KD ini ya, pada KI 3 itu misalnya berhubungan dengan bagaimana sih mengembangkan kognitif anak. Kemudian pada KI 4 itu sesuai dengan bagaimana mengembangkan kemampuan psikomotorik anak. Nah, kita sesuaikan materi apa sih yang pas dengan itu. Nah, ini harus kita sesuaikan untuk materinya itu nanti harus sesuai dengan potensi peserta didik, kemudian relevansi dengan karakteristik daerah. Kita harus ini ya, hubungkan dengan karakteristik daerah tertentu. Misalnya kita bisa menggunakan nanti materinya misalnya pada materi tekanan misalnya. Nah, mungkin di karakteristik daerah tersebut itu banyak perajin ini ya, misalnya pembuatan die casting, atau misalnya ini untuk knalpot. Nah, mungkin itu kita bisa berikan ke anak bahwa sistem pada saat pembuatan knalpot itu memanfaatkan tekanan. Kemudian tingkat perkembangan peserta didik ini kita sesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, jadi mulai dari kognitif misalnya kita sesuaikan apakah anak itu sudah mulai dari tahap ini ya, berpikirnya formal atau masih abstrak. Nah, itu kita sesuaikan. Jadi untuk materinya itu kita bedakan misalnya antara peserta didik sekolah dasar, kemudian SMP dan SMA. Nah, kemudian kebermanfaatan, jadi materinya nanti apakah bermanfaat bagi peserta didik atau tidak. Nah, kemudian struktur keilmuan, kemudian aktualitas keterkinian, kemudian kedalaman dan keluasan materinya seperti apa nantinya, kemudian relevansi dengan kebutuhan peserta didik ke depannya. Jadi kita harapkan materi-materinya itu kita bisa kita perdalam atau kita perluas lagi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan peserta didik di masa yang akan datang. Kemudian tuntutan lingkungan seperti apa. Nah, jadi yang ketiga nanti adalah merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Di sini indikator pencapaian kompetensi itu merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar. Ini ditandai dengan perubahan perilaku yang dapat diukur. Nah, jadi indikator nanti akan ini ya, sebagai gambaran apa sih yang akan dicapai anak melalui pembelajaran tersebut. Nah, ini harus kita kembangkan. Yang pertama disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kemudian mata pelajarannya, kemudian satuan pendidikan, kemudian potensi daerah. Nah, ini yang perlu kita cermati adalah untuk indikator itu dirumuskan dalam bentuk kata kerja operasional yang dapat terukur dan dapat diobservasi. Kemudian digunakan sebagai dasar menyusun alat penilaian. Jadi harus dapat terukur, misalnya siswa dapat menyebutkan 3 jenis pencemaran. Nah, itu kan dapat kita ukur dengan pasti. Kemudian yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Jadi di sini untuk kegiatan pembelajaran itu dirancang untuk memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik. Nah, yang kedua adalah untuk memudahkan guru atau pendidik itu dalam melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Kemudian ini harus dilakukan peserta didik, merupakan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, kita pilih-pilih. Jadi untuk kegiatan pembelajarannya nanti kita bisa menggunakan berbagai model pembelajaran.
Nah, ini diharapkan melalui kegiatan pembelajaran tersebut ini dapat mendukung pencapaian kompetensi dasar, diantaranya dari pencapaian indikatornya. Jadi nanti disesuaikan saja indikator pencapaian kompetensi apa yang akan kita targetkan ke siswa, kemudian kita bisa memilah-milih model sehingga nanti untuk kegiatan belajarnya itu bisa runtun ya, sesuai dengan indikator yang akan kita capai. Kemudian yang kelima adalah menentukan jenis penilaian. Jadi untuk penilaian nanti kita sesuaikan dengan indikator. Misalnya pada indikator siswa menjelaskan penyebab pencemaran, maka nanti untuk penilaiannya ya bagaimana kita bisa menggali kemampuan siswa dalam mengidentifikasi, dalam mendeskripsikan penyebab pencemaran. Nah, itu misalnya melalui soal, tekniknya bisa tes maupun non-tes, misalnya melalui soal uraian atau melalui non-tes misalnya wawancara dan sebagainya. Kemudian bentuknya bisa tertulis atau lisan, kemudian bisa pengamatan kinerja misalnya melalui kegiatan praktikum atau pengukuran sikap. Nah, misalnya melalui observasi, penilaian hasil karya bisa berupa tugas, proyek, portofolio atau assessment, self assessment atau penilaian diri sendiri atau penilaian orang lain. Kemudian untuk sistem penilaiannya ini disesuaikan dengan pengalaman belajar. Jadi sesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan tadi. Misalnya pada kegiatan pembelajaran itu yang digunakan adalah model direct learning, di mana guru itu memberikan proses pembelajarannya secara langsung. Jadi guru itu menjelaskan materinya kepada siswa, kemudian ada tanya jawab. Nah, kita sesuaikan dengan penilaian yang akan kita lakukan. Nah, misalnya seperti itu. Kalau direct learning mungkin yang cocok adalah bentuk penilaiannya adalah berupa tugas. Nah, atau misalnya kita gunakan project based learning, pembelajaran berbasis proyek, di mana melalui proyek-proyek yang dilakukan siswa itu siswa dapat membangun atau meng-create pengetahuannya secara mandiri. Nah, itu kita sesuaikan dengan penilaian yang akan kita lakukan. Yang keenam, ini salah tulis ya. Yang keenam adalah menentukan alokasi waktu. Jadi alokasi waktu ini kita dasarkan pada jumlah minggu efektif dan jumlah alokasi waktu mapel per minggu. Nah, jadi kita sesuaikan. Jangan sampai misalnya materi yang pertama terlalu lama, misalnya menghabiskan 12 jam pelajaran. Kemudian yang materi kedua harusnya 6 pelajaran, tapi karena sudah terpakai oleh materi pertama sehingga materi yang kedua alokasi waktunya kurang. Nah, jangan sampai. Jadi kita harus dasarkan dari itu, jumlah minggu efektif, kemudian alokasi waktunya, kemudian jumlah KD yang berkaitan. Jumlah KD yang berkaitan dengan materi tersebut, kemudian keluasan dan kedalaman materinya nanti seperti apa, itu menentukan alokasi waktu. Kemudian tingkat kesulitan, misalnya materi yang terkait dengan hanya konsep, nah dengan yang misalnya yang berhubungan dengan hitung-hitungan, nah itu mungkin alokasi waktunya akan berbeda, yang bentuknya hafalan, kemudian yang harus membutuhkan perhitungan dan sebagainya. Nah, nanti kita sesuaikan dengan alokasi waktu. Kemudian tingkat kepentingan kompetensi dasar, apakah kompetensi dasar tersebut nantinya itu akan berguna di masa yang akan datang. Misalnya materinya tentang sistem persamaan linear. Nah, itu kita lihat apakah nantinya ini penting tidak untuk mendukung pembelajaran selanjutnya. Nah, itu kita bisa sesuaikan untuk alokasi waktunya. Yang ketujuh, yang terakhir adalah menentukan sumber belajar. Jadi di sini sumber belajar itu adalah rujukan, objek, bahan atau untuk kegiatan pembelajaran. Nah, ini bisa berupa media baik cetak, kemudian bisa kita cari dari internet atau bentuknya dalam bentuk video
atau mungkin dalam bentuk teks, PDF dan sebagainya, atau mungkin alam sekitar juga bisa digunakan sebagai sumber belajar. Kemudian sumber belajar ini dipilih didasarkan pada kompetensi inti, kompetensi dasar, materi, kegiatan, dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita harus kita targetkan untuk dikuasai oleh siswa. Nah, jadi ketujuh langkah ini yang kita lakukan dalam mengembangkan silabus. Oke, terima kasih. Semoga materinya bermanfaat untuk pengembangan silabus ini ya.